Baik, sudah, silakan Ustaz. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Sebelumnya mohon maaf, ini untuk suara jelas tidak ya? Sudah jelas nggih? Jelas Ustaz. Oh nggih, Jelas. nggih, matur suwun. Iya. Soalnya ini tadi agak berdengung sedikit di headset. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sabdo atas kesempatan yang diberikan. Yang berikutnya kami ucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Bapak dan Ibu-ibu wali santri yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini adalah majelis yang membawa keberkahan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita insya Allah untuk kajian parentingnya kita akan membahas satu ayat pendek di dalam juz 30, yang mana ayat ini meskipun dia pendek ya, hanya terdiri dari beberapa kata, tetapi ternyata jika kita ingin menyelaminya atau kita ingin mentadaburinya dari segi parenting, dari segi pendidikan, ternyata ayat ini memiliki kandungan yang luar biasa. Ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah ayat yang terdapat di surat Al-Balad, juz 30, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa walidin wa ma walad, ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, ya. Di ayat ketiga ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat wa walidin wa ma walad, ya. Dan demi walid, walid itu artinya bapak, demi bapak, wa ma walad, dan yang ia lahirkan, berarti anaknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala manakala menjadikan suatu makhluk untuk bersumpah di dalam Al-Qur'an, maka ini menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang istimewa, ya. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu duha, ya, wadduha, atau waktu malam, wallaili, atau dengan matahari, wasyamsi, ya. Maka ini menunjukkan matahari, waktu malam, waktu duha adalah hal-hal yang luar biasa. Dan sama halnya di ayat ini ketika Allah berfirman atau bersumpah wa walidi wa ma walad,
ya, dan demi bapak serta yang dilahirkannya atau anaknya, ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara ayah dan anak, Bapak Ibu sekalian, adalah hubungan yang luar biasa, sehingga sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun nanti di dalam pentafsirannya Bapak Ibu sekalian ada perbedaan, ya, yang terjadi di antara para mufassirin, ya. Ada mufassir, ya, yang mengatakan, ya, nanti mungkin bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain sebagainya, ya. Mereka menyebutkan bahwasanya ayah dan anak di sini, ya, ada beberapa kemungkinan, ya. Yang pertama, ayah di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan anak di sini maksudnya adalah keturunannya Nabi Adam. Berarti seluruh manusia selain Nabi Adam. Ya. Kemudian tafsir berikutnya mengatakan ayah di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian anak-anak di sini maksudnya adalah keturunan beliau dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Lalu pendapat atau tafsir yang ketiga, ayah dan anak di sini maksudnya adalah ayah dan anak secara umum. Berarti mencakup siapapun yang menjadi ayah dan siapapun yang menjadi anak. Ya. Dan pendapat yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, yang diambil oleh, ya, Al-Quran, ya, terjemahan bahasa Indonesia. Maka nanti kalau panjenengan membuka Al-Quran, Al-Balad surat ayat ketiga akan menemukan artinya dan demi pertalian bapak dan anaknya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia parenting, ayah memiliki peran yang sangat besar yang tidak bisa kita anggap remeh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jika kita mentelaah, mentadaburi, menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati bahwasanya hubungan antara orang tua dan anak yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, hubungan antara ibu dengan anaknya, ya, ternyata hanya disebutkan 2 kali. Yang pertama adalah antara Nabi Musa dengan ibunya. Yang kedua adalah antara Ibunda Maryam, ya, dengan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Dan pada kedua kisah ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mendapati adanya dialog, adanya percakapan, adanya pembicaraan antara Ibunda Nabi Musa dengan Nabi Musa, ataupun antara Ibunda Maryam dengan anaknya sendiri, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Sedangkan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara ayah dan anak di dalam Al-Qur'an itu disebutkan berkali-kali, ya. Lebih banyak dibandingkan antara ibu dan anak. Ya. Ada antara Luqman dengan anaknya, bahkan sampai menjadi nama surat, ya, surat Luqman. Ya. Ada Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Ada Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Ada kisah antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, ya, Azar, pembuat berhala. Ada kisah antara Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an. Ya. Maka secara garis besar, Bapak Ibu sekalian, hubungan antara ayah dan anak, ya, ini terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah hubungan yang paling ideal, hubungan yang kita semua mendambakannya, yaitu apa? Bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Dan ini bisa kita lihat di mana? Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah ayah yang soleh, Nabi Ismail adalah anak yang soleh. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hubungan kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita
adalah hubungan sebagaimana hubungan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, ya, hubungan yang kedua, ayahnya tidak soleh, tetapi anaknya soleh. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai anak adalah anak yang soleh, seorang Nabi Khalilullah, sedangkan ayahnya, ya, ternyata adalah pembuat berhala. Ya. Sangat bertentangan antara ayah dan anak. Atau yang berikutnya, ayahnya soleh, tetapi anaknya ternyata qadarullah tidak soleh, tidak mendapatkan hidayah. Ya. Anaknya siapa? Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ya, itu tidak masuk Islam, tidak mendapatkan hidayah. Padahal ayahnya adalah seorang nabi. Seorang nabi yang bahkan, ya, termaktub sebagai nabi ulul azmi yang berdakwah lebih dari 900 tahun, tapi ternyata kalau Allah tidak berkehendak, hidayah itu ternyata tidak menyapa orang terdekatnya, yaitu anaknya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran ayah untuk pendidikan atau untuk tumbuh kembang pribadi seorang anak ini sangat penting. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya membaca sebuah jurnal, ya, sebuah jurnal yang diterbitkan kalau tidak salah tahun 2023. Ya, berarti kalau hari ini tahun 2026 mungkin ada perubahan. Bisa jadi semakin banyak atau mungkin semakin sedikit. Di jurnal itu, Bapak Ibu sekalian, tertulis bahwasanya Indonesia, ya, negeri kita ini adalah negeri dengan tingkat fatherless, ya, tertinggi ketiga di dunia. Ya. Negeri dengan tingkat fatherless tertinggi di dunia. Fatherless itu apa? Fatherless adalah seorang anak yang tumbuh berkembang dewasa tanpa merasakan kehadiran peran seorang ayah. Ya. Ini tertinggi di dunia, Bapak Ibu sekalian. Tertinggi ketiga di dunia. Ya. Tahun 2023. Hari ini tahun 2026, apakah sudah turun atau semakin tinggi, kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mencontoh, meneladani parenting Al-Quran, maka seharusnya hubungan antara ayah dan anak ini tidak bisa kita remehkan. Bagaimana di dalam Al-Quran, ya, ayah ini banyak sekali mengajak ngobrol. Ya. Nabi Yusuf itu ngajak ngobrol Nabi Yakub ayahnya. Luqman, ya, mengajak mengobrol, berbicara dengan anaknya. Dan kadang ini Bapak Ibu sekalian, ya, bahasa cinta, ya, yang hari ini, ya, mungkin jarang kita temui dari, ya, sosok ayah. Ya. Kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian kepada diri kita sendiri atau kepada ayah-ayah kita, panjenengan sayang boten kalih anaknya, kita semua pasti akan menjawab sayang, sangat-sangat sayang. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di lapangan, terkadang rasa sayang dari seorang ayah ke anaknya itu seringkali, ya, kita dapati ditunjukkan dengan perhatian tidak langsung. Ya. Anaknya butuh motor, nah, karena aku sayang anakku, tak belikan motor. Anakku butuh HP, karena aku sayang dengan anakku, saya belikan HP. Tapi lisannya tidak berkata, ya, jarang mengajak ngobrol anaknya. Nah, ini adalah sesuatu yang kurang tepat Bapak Ibu sekalian, karena di dalam Al-Quran ayah dan anak itu banyak mengobrol. Mengapa kok harus banyak mengobrol? Karena ketika anak dan ayah ini sering mengobrol, anak akan tumbuh dengan psikologi yang baik, tumbuh lebih percaya diri dan lain sebagainya. Maka di antara peran ayah yang sangat penting bagi anak, yang pertama adalah ayah ini sebagai regulator emosi anak.
atau bagaimana kita meregulasi emosi anak kita. Saat anak kita sedang bahagia, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ia harus bersikap. Ya. Atau saat ia sedang sedih, dapat masalah, bagaimana ia harus bersikap. Ya. Dan cara bersikap ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin bisa kita ajarkan hanya dari perhatian tidak langsung. Ini hanya bisa kita ajarkan dengan apa? Saling berbicara satu sama lain, mengobrol. Oke. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pondok kita Ar-Royan, meskipun hari ini panjenengan dengan anak-anak jaraknya sangat jauh, ada yang dari Lampung, terpisah antar pulau, antar kota, antar provinsi. Tetapi kami di Pondok Ar-Royan insya Allah mengupayakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana HP, niki peraturan tentang HP, itu tidak kita batasi atau kita larang 100%, ya. Jadi kita larang aksesnya setutup-tutupnya, ya, sehingga anak tidak punya akses untuk menghubungi orang tuanya. Dan juga tidak kita bebaskan sebebas-bebasnya, sehingga anak-anak bukannya belajar malah main HP. Ya. Tetap kita berikan kesempatan dengan regulasi-regulasi yang ketat. Ya, di antaranya adalah kita memperbolehkan anak-anak kita, ya, para santri untuk membawa HP di hari Jumat dengan jam-jam tertentu. Maka kami mohon Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika anak-anak kita memiliki kesempatan untuk memegang HP, panjenengan atau kita harus menyempatkan 1 jam, 2 jam, setengah jam, berapapun itu, untuk menghubungi anak-anak kita, ngobrol. Dan yang diobrolkan Bapak Ibu sekalian, jangan hanya urusan uang sakumu masih enggak le, ya. Obrolkan masalah-masalah yang lainnya. Obrolkan bagaimana sekolahnya, bagaimana teman-temannya, bagaimana gurunya, hari ini makan apa, liburan ini apa kegiatannya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, obrolan-obrolan ringan seperti ini, ya, sedikit banyak akan memberikan pengaruh psikologi yang sangat besar untuk anak. Apalagi jika yang mengobrol adalah seorang ayah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya, yang kedua, peran ayah di dalam pendidikan atau di dalam parenting adalah sebagai cermin yang memberi contoh. Anak-anak kita itu, Bapak Ibu sekalian, adalah pencontoh yang handal. Kalau kita sering menampakkan di depan anak-anak kita, ya, kita orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang yang suka ke masjid. Kita memberikan contoh atau menunjukkan contoh, ya, kepada anak-anak kita sebagai orang yang baik, maka anak-anak kita akan mencontoh hal yang baik tadi. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jika kita sering menampakkan di depan anak kita, ya, emosi, hal-hal yang buruk, ya, tidak bertanggung jawab, maka itu juga yang nanti yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena kita adalah cermin, ya, bagi anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mengupayakan menjadi cermin yang baik. Kenapa? Karena jika seorang anak tidak menemukan cermin di dalam hidupnya saat ia tumbuh dewasa nanti, ya, ia akan bercermin dari orang lain, dari orang-orang di sekitarnya. Ya. Misalnya ada anak laki-laki remaja yang tumbuh dewasa, dia nggak tahu agar terlihat keren itu saya harus bagaimana, ya. Sedangkan ayahnya tidak memberikan contoh, maka ia melihat teman-temannya, oh, pacaran biar keren. Akhirnya anak tadi ikut pacaran. Dia melihat lingkungan sekitarnya, oh, balapan liar biar keren, biar dipuji-puji. Akhirnya dia pun akan ikut demikian. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin di antara kita, ya, seorang ayah ada keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan dalam memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Maka seminimal-minimalnya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengusahakan agar anak-anak kita tumbuh, berkembang, belajar di lingkungan yang baik. Dan sebaik-baik lingkungan atau di antara lingkungan yang baik yang bisa kita usahakan adalah pondok pesantren. Terlebih jika pondok pesantrennya itu, Bapak Ibu sekalian, adalah pondok pesantren yang transparan. Panjenengan bisa setiap bulan bertemu dengan guru-gurunya, bisa berhubungan dengan guru-gurunya, panjenengan memiliki kebebasan atau keleluasaan untuk menghubungi anak panjenengan, melihat bagaimana mereka tumbuh, memantau, ya, maka insya Allah lingkungan seperti itu mudah-mudahan bisa menjadi cermin bagi anak-anak kita. Jika kita mungkin punya keterbatasan, tidak bisa menjadi cermin yang baik bagi anak-anak kita, maka mudah-mudahan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ketika belajar di pondok, ia akan bercermin kepada teman-temannya, kepada guru-gurunya. Guru saya rajin sholat, saya akan sholat. Teman-teman saya rajin mengaji, saya akan mengaji, dan seterusnya. Sehingga nanti ya diharapkan mereka bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik dan pertumbuhan yang menyenangkan ya hati panjenengan, hati Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Kemudian sebagai penutup Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kami ya tadi ya saya ringkaskan. Yang pertama, ya, kami harapkan panjenengan ya terutama para ayah untuk sering-sering menghubungi anaknya, ngobrol dengan anaknya, meskipun hanya seminggu 1 kali, 1 jam, 2 jam, ya, karena itu insya Allah akan berpengaruh bagi psikologi anak-anak kita. Yang kedua, ya, insya Allah kita di pondok ini akan mengupayakan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi cermin yang baik bagi anak-anak kita, bagi anak panjenengan, sehingga semoga mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, ilmu yang baik, dan bermanfaat bagi sesamanya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir, jangan pernah lupa Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak doa bagi anak-anak kita. Karena kalau panjenengan atau kita melihat di dalam Al-Quran, di sana ada banyak sekali nabi-nabi ataupun selain nabi yang mendoakan anak-anaknya. Dan doa yang sering diucapkan oleh para nabi ini mencakup 2 poin. Ya. Kita mengutip doanya Nabi Ibrahim. Ya. Yang pertama adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berarti apa? Kita harus banyak berdoa agar anak-anak kita dijaga akidahnya, dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang begitu mengerikan, fitnah hari ini begitu luar biasa, maka perbanyak doa Bapak Ibu sekalian agar Allah menjaga tauhid, keimanan dan keislaman anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa agar ya Allah jadikanlah aku orang yang istiqomah menegakkan sholat dan demikian juga dengan anak-anakku. Maka Bapak Ibu sekalian, jika anak-anak kita sudah melazimi 2 hal ini, okay, akidahnya baik, Islamnya baik, ya, pertengahan, kemudian ia menjaga sholatnya 5 waktu berjamaah lagi, ya, itu sudah sebuah keberhasilan dan sebuah hadiah yang sangat menyenangkan. Okay. Nanti anak-anak kita apakah dia pintar atau tidak, kuat tidak hafalannya, ya, itu yang kesekian. Yang penting 2 tadi, menjaga akidahnya dan menjaga sholatnya. Akidahnya itu pondasinya, sholatnya itu untuk menjaga hubungan antara dia, ya, antara anak kita dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah jika anak-anak kita
sudah menjaga hubungan antara dirinya dengan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita mengkhawatirkan, ya. Tidak perlu lagi kita mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Kenapa? Karena selama ya orang yang diciptakan ini terhubung dengan penciptanya, maka sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menelantarkannya, tidak mungkin akan menyia-nyiakannya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya, karena waktunya sudah menunjukkan 8.40. Mungkin ada kesalahan, kesilapan, salah dalam tutur kata yang saya sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam penyampaian kami, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair disampaikan kepada Ustadz Muhammad Nasiruddin Asy-Syauqi yang telah menyampaikan begitu luar biasa paparan materi yang beliau sampaikan, bahwasanya tentunya harus ada ya tirakat ataupun juga doa saling mendoakan antara anak dan juga wali santri ataupun orang tua. Maka dari itu moga Bapak Ibu kita luruskan niat kembali ya, menguatkan kesabaran kita walaupun ya saat ini jarak antara kita mungkin orang tua dengan anak jauh lokasinya, tapi lebih daripada itu insya Allah ketika kita bisa sabar, kita meluruskan niat kembali, insya Allah nanti akan Allah berikan kebahagiaan yang tentu akan lebih indah, bahkan nanti akan bisa saja ya orang tua bisa mendapatkan mahkota cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar acara kita pada malam hari ini fleksibel begitu, lebih cepat begitu.